Dia pertama mengucapnya begini, saya memberikan ekstasi itu ke tangan baby. Nah, jadi komunikasi sama si Onat sama si baby itu jelas. Katanya sampai dia nangis, ada beberapa bukti dari chat handphonenya itu katanya dugaannya dihapus oleh. Meski pihak kepolisian telah resmi mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh keluarga, kisruh dugaan penyalahgunaan barang haram yang menyeret nama musisi Onadio Leonardo tampaknya masih jauh dari kata usai. Pasalnya, kini tampil sekelompok pengacara yang telah menerima kuasa dari KR. Sosok yang disebut-sebut sebagai pemasok barang haram ke tangan Onadio Leonardo diwakili advokat Herwanto Nurmansyah. Tim kuasa hukum KR sontak menguak fakta-fakta baru. Mulai dari penolakan terhadap tudingan bandar hingga membuka fakta tersembunyi di balik alasan jatuhnya barang haram itu ke tangan Onadio. Lantas benarkah istri dari Onadio memiliki keterlibatan? Serta bagaimanakah pula fakta-fakta baru yang diungkap tim kuasa hukum KR? Yang kalau kita lihat di berita itu KR sebagai pemasok, ya, sebagai pemasok narkoba yang digunakan oleh Onat dan istri. Saya ini bukan bandar, kata dia. Tapi kan berita, coba lihat tuh, saya juga ngelihat berita kan, saya penasaran, saya ketik di media. Pemasok narkoba Onat terancam pidana seumur hidup. Kan ngeri juga kan, seperti seolah-olah dia itu sebagai bandar. Dia menyampaikan hal yang pertama begini, saya memang salah, kata dia. Tetapi, ya, saya jangan diperlakukan seperti ini. Emangnya kenapa kok bisa kenapa diperlakukan seperti ini? Dia pertama mengucapnya begini, saya memberikan ekstasi itu ke tangan baby. Ini yang diucapkan sama dia. Jumlahnya 4 butir. Saya mau menyampaikan begini, penegakan hukum itu sebenarnya bukan mencari pasal yang berat orang ini dikenakan, bukan. Tapi faktanya, benar nggak bahwa orang ini bandar? Faktanya, si KR tidak pernah memegang barang, ya. Artinya ketika orang pesan, dia langsung kasih barang, nggak ada. Bandar itu ibaratnya dia sudah stok nih barang, ada ekstasi, ada sabu-sabu atau ada barang lainnya lah. Nah, ketika ada orang pesan, baru dia kasih, itu bandar. Nah, dia tidak megang barang. Dia menerima pesanan dari Onat yang uangnya ditransfer dari rekening Onat ke rekeningnya si KR. Nah, apalagi kemarin ketika dalam proses penyidikan, KR ini sempat disampaikan kepada penyidik bahwa dia juga akan direhab karena dia pengguna juga. Namun dalam perjalanan kok bisa berubah. Nah, ini yang ibaratnya berkali-kali KR mengatakan bahwa saya benar salah, tapi tolong perlakukan saya dengan adil. Apa yang dipaparkan oleh Herwanto Nurmansyah dan tim kuasa hukum dari KR sontak berhasil menuai sorotan tajam dari masyarakat. Dan tak kalah mencoloknya lagi, dugaan-dugaan itu telah diperkuat dengan setumpuk bukti. Salah satunya berupa potret tangkapan layar yang diduga berisi percakapan KR dan baby beberapa waktu sebelum penangkapan. Lantas seperti apakah isi dari potret tangkapan layar percakapan yang diduga antara KR dan baby? Lihat nih, ini Yuhu, adik kesayangan Baba, mau obrolin bedainya Onat nih. Ini baby ya, ke si KR. Tuh, nanti ulang tahun Onat datang kan? Tuh. Ya maaf, tadi nggak keangkat. Gimana kak? Nah, jadi komunikasi sama si Onat sama si baby itu jelas. Satu hari sebelum penangkapan memang mereka ada komunikasi, ada perencanaan lah. Nah, cuma kan si KR kan sebenarnya KR sebenarnya dia sudah tidak lagi terjun ke dunia ini enggak, karena memang dia ada permasalahan rumah tangga lah. Ya mungkin agak goyang sedikit, tapi memang mereka sering kan di situ. Mereka sering party memang, tapi belakangan ini si KR ini sebenarnya sudah mau udah nggak lagi. Nah, cuma permasalahannya saat itu si Onat ulang tahun.
ada permintaan, ya tadi tulisannya kan, oh gua nggak ini lagi, malah ada kalimat payah lu ah, sudah menolak dia. Nah cuma karena mengingat, oh ya udahlah ulang tahun nih, mungkin ya sekali ini udahlah. Kekecewaan itu kemudian semakin dalam dirasakan oleh KR seiring berjalannya proses penanganan. KR merasa begitu banyak dugaan ketidakadilan yang ia alami. Sebagai contoh, bukti percakapan antara dirinya dan Baby saja diduga sudah dihapus oleh sosok yang tidak ketahui. Dan selain itu, KR pun turut menaruh rasa curiga terhadap keputusan pihak kepolisian untuk membebaskan Baby dari kurungan usai tes urin yang disebut negatif. Pasalnya, KR meyakini kalau hasil tes urin dari mereka semua sama, yakni positif. Lantas benarkah KR merasa ada dugaan tebang pilih dalam penanganan kasus ini? Saya ingin menegaskan gini, ibaratnya yang dikatakan KR itu sebenarnya pertama, kalau saya ini positif, kan dia diperiksa positif kan? Begitu dia diperiksa, dia habis menggunakan narkoba, artinya positif. Tapi di BAP tidak dicantumkan ketika dia habis tes urin bahwa dia positif. Makanya si KR ini sempat mengatakan begini, Pak tolong tanya hasil foto ketika kami di tes urin bertiga, Onat, Baby, dan dia. Karena pada saat habis tes urin, mereka pegang hasilnya. Dan itu menurut keterangan dari si KR, semuanya positif. Yang terjadi adalah yang pertama, si Onat positif memang, tapi direhab. Kemudian Baby negatif. Dan si KR tidak disebutkan bahwa disitunya positifnya. Tidak ada bukti bahwa dia positifnya. Sehingga apa? Pasalnya menjadi hilang, pasal penggunanya. Yang dikenakan apa? Pasal 112, pasal 114. Ini kan cukup membahayakan orang kan. Nah, jadi ibaratnya pesan saya ya jangan zolim lah. Yang lebih menyedihkan dia lagi katanya sampai dia nangis, ada beberapa bukti dari chat handphonenya itu katanya dugaannya dihapus oleh dia tidak menyebutkan siapa ya, tapi dihapus oleh orang yang menguasai handphonenya. Sementara itu, tim kuasa hukum sendiri telah mencoba untuk berkunjung ke tempat KR diamankan. Hanya saja, pertemuan itu gagal terjadi. Namun, bukan berarti kunjungan mereka sia-sia. Karena lewat kunjungan itu pula, pihak kuasa hukum berhasil mendapatkan sebuah surat dari KR. Dan dalam surat itu, tertuang secara jelas semua kekecewaan dan kesedihan yang kini menyelimuti hati KR. Lantas benarkah KR merasa dirinya ditumbalkan dalam kasus ini? Serta bagaimanakah pula isi dari surat tersebut? Nah ini tulisan asli nih, ini tulisan asli KR nih. Ya, saya bukan bandar. Tanggal 8 Oktober, Onat ngajak saya ke klub di sana mau pakai drug, tapi saya nggak mau. Malamnya Onat dan Baby call saya melalui nomor Onat dan dilanjutkan Baby. Nah, ini dijatuh soalnya nih. Mereka minta tolong ambilkan ekstasi. Saya sudah tidak mau, tapi Baby bilang, parah lu sen, gue ultah, lu tolongin dong. Akhirnya saya tolongin, saya kasih ekstasi. Ekstasinya di tangan Baby. Saat ditangkap Baby positif, tapi sekarang statusnya jadi negatif. Baby positif ganja dan ekstasi, tapi Baby dibuat jadi negatif dan bisa pulang. Padahal jelas Baby ikut pesan barang dan awalnya Baby juga ditahan di sini 3 hari. Waktu 3 hari penangkapan saya masih satu kamar dengan dia. Hari keempat saya dimasukkan ke sel polisi Butuh Bandar, sedangkan saya ambil ekstasi di klub malam yang saya rasa mereka setoran, jadi mereka tidak bisa ambil. Saya bukan bandar, saya cuma fans yang dimanfaatkan. Saya sudah tak mau lagi dipaksa. Ada bukti-bukti chat, tapi sepertinya dihapus polisi. Saya cuma minta keadilan, jangan pandang bulu. Onat hari kedua aja bisa
HP. pegang HP. Sampai sekarang Nggak bisa. tidak bisa, Saya. apa nih? Saya Saya sampai sekarang tidak bisa menggunakan HP untuk telepon anak saya. Baby jelas memakai saya dengan Baby dan Onat sering pernah party bareng. Terlebih Onat. Baby sendiri yang sering minta tolong saya untuk temani Onat. Jadi bohong kalau menurut Onat. Kenal sama saya cuma bandar, apa ini? Saya cuma bandar, padahal kita berteman. Saya punya buktinya semua. Saya dikorbankan. Saya minta kejadian tolong diviralkan kasus saya agar saya dapat keadilan. Saya bukan bandar, saya tidak punya pasien dan BB seperti bandar. Sengkarut konflik panas, kasus dugaan penyalahgunaan barang haram Onadio Leonardo tidak hanya menjadi buah bibir perbincangan orang banyak, tetapi juga menyeret banyak nama lain. Terbaru, pihak kuasa hukum KAR juga membeberkan tentang keberadaan sosok berinisial NK yang diduga juga memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Lantas, siapakah sosok NK yang dihembuskan pihak kuasa hukum KR? Benarkah pula ia merupakan sosok di balik penahanan KR? Pada saat 1 hari sebelum penangkapannya si KR, ada satu perempuan. Ya mungkin inisialnya NK ya, Iya, Bang, iya. NK. Jadi perempuan ini yang memang kami sedang selidiki dan kami cari. Gitu ya. Keterlibatan dia secara langsung ini ke si KR ini seperti apa? Karena satu, begitu kami dapat keterangan dari KR, itu dia menceritakan dengan jelas dan gamblang. Kalau yang namanya bong ya, bong Ya. atau alat hisap itu adalah punya si NK. Jadi dia datang, dia bawa bong, terus dia ngebujuk si KR. Dia bilang dia hari ini mau terbang ke Kalimantan. Tolong dong, ini untuk terakhir kalinya beliin saya, kita pakai bareng-bareng. Jadi sabu yang menjadi bukti di dalam kasusnya KR ini itu adalah murni KR yang beli atas permintaan si perempuan ini dan dipakai bersama. Gitu loh. Itu yang sisa. Gitu. Nah, di sini kami patut mencurigai dan dapat kami duga sebenarnya si NK ini membawa barang-barang tersebut ini untuk ya sesuatu lah ya. Mungkin kita semua juga bisa paham. Saya kemarin sudah to the point aja sama pihak kepolisian. Saya menduga, boleh aja dong menduga jangan-jangan NK ya. NK ini orangnya apa namanya istilahnya itu cepu. Cepu karena KR ini dia berulang kali mengatakan saya tidak mau lagi. Tapi NK ini seperti mendesak, dia bahkan menunjukkan tiket. Dia mau terbang ke Kalimantan. Tapi memang ketika kita cek memang dia ada di Kalimantan. Nah, saya tambahkan lagi, KR kemarin sempat bilang begini, kalaulah umpamanya NK ini mau ditangkap, sebenarnya bisa. Kenapa? Karena pada saat tanggal dia ditangkap, itu si NK masih ada di Jakarta, belum ada di Kalimantan. Jadi kenapa dia tidak ditangkap oleh pihak kepolisian? Nah, nanti kita kita dalami lagi. Terlepas dari perjuangan yang kini ditempuh pihak kuasa hukum KR, kasus penyalahgunaan barang haram ini sejatinya telah menemui titik terang. Baby Leonardo sudah dipulangkan dari penahanan lantaran tidak terbukti mengkonsumsi barang haram. Sedangkan untuk Onadio, pihak kepolisian telah mengabulkan permohonan rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan Kasih Humas Polres Jakarta Barat, persetujuan ini didasari oleh hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya, pria bernama lengkap Leonardo Arya itu akan menjalani rehabilitasi di sebuah fasilitas yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Satu, saudara OL ini adalah
korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar. Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Itu yang yang swasta ya Pak? Ya. Berarti sekarang udah direhab atau gimana? Sudah. Tadi pagi sekitar jam 10 sudah dikirimkan ke panti rehab di daerah Jakarta Selatan. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan untuk rawat inap. Seperti yang dijelaskan sama pihak sana terkait rawatannya memang di 3 bulan rawatan sesuai. Jadi kita di sini hanya menerima amanah dari BNN sebagai pelaksana rehabilitasinya Onat itu sendiri. Karena memang dari perspektif saya memang itulah yang sangat dibutuhkan oleh sosok seorang Onat, sahabat kita ini, bahwa ya dia butuh dibimbing, dia butuh diarahkan, dia butuh dibebaskan dari apa yang sementara dia hadapi sekarang. Dan tentunya sebagai sahabat, sebagai teman, kita akan support terus, kita akan dukung terus, kita akan sama-sama membawa dia untuk kembali bangkit lagi, untuk berkarya lagi, karena sekali lagi talentanya luar biasa, begitu besar talenta yang Tuhan anugerahkan dia untuk ada di dunia hiburan. Dikabulkannya permohonan rehabilitasi untuk Onadio tentunya memberikan perasaan tersendiri bagi KR. Mengaku kalau dirinya juga merupakan penyalahguna, bukan pengedar apalagi bandar, KR pun berharap pihak kepolisian juga dapat memberikan keputusan rehabilitasi untuknya. Terlebih layaknya, Onat, KR juga merupakan seseorang dengan prestasi. Berdasarkan penjelasan Herwanto, KR merupakan atlet olahraga Muay Thai. Si KR ini dia seorang atlet Muay Thai. Artinya ketika rehab itu dijatuhkan kepada Onat, saya jadi ini perlu juga dong dilakukan pembinaan. Nah, dilakukan pembinaan apa tujuannya? Agar dia bisa direhab medis, kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa dia juga orang yang punya prestasi. Apa prestasinya? Dia seorang atlet Muay Thai. Jangan sampai ibaratnya orang yang punya prestasi, mungkin dia keliru dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan, terus kita jebloskan orang ini sampai ke dalam-dalamnya. Ini yang maksud saya, jangan sampai kita salah menjatuhkan hukuman kepada orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.